tengah hiruk-pikuk kota Mataram, terdapat sebuah lingkungan yang masih menjaga erat nilai-nilai kebersamaan dan tradisi leluhur. Inilah Gang Melon, lingkungan Sindu, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sebuah kawasan yang sederhana namun kaya akan budaya. Masyarakat di lingkungan ini mayoritas beragama Hindu, namun sebagian lainnya juga beragama Islam. Keberagaman ini menjadikan Gang Melon sebagai contoh nyata bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan dalam perbedaan keyakinan. Di kawasan ini banyak terdapat pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, namun juga berdiri sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Islam. Meskipun berbeda keyakinan, warga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan. Begitupun saat perayaan hari besar keagamaan, mereka menyambut dengan penuh saling pengertian dan dukungan antar umat, menciptakan suasana yang damai dan harmonis di Gang Melon ini. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan masyarakat Gang Melon dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di Gang Melon, nilai toleransi tidak hanya menjadi prinsip yang diucapkan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar warga Hindu dan Muslim berlangsung begitu alami, seolah perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin hubungan yang hangat dan penuh kekeluargaan.
Setiap pagi, warga saling menyapa dengan ramah, berbagai kabar, dan seringkali membantu dalam berbagai keperluan, tanpa pernah mempertanyakan latar belakang agama. Kerukunan ini juga tampak saat masing-masing umat Hindu merayakan hari besar keagamaannya. Ketika umat Hindu mengadakan upacara di pura, warga Muslim membantu menjaga kelancaran kegiatan, mengatur parkir, atau sekedar memastikan suasana tetap kondusif. Sebaliknya, saat umat Muslim memperingati hari-hari besar dan mengadakan kegiatan di masjid, warga Hindu tidak ragu memberikan dukungan, baik berupa tenaga, perlengkapan, maupun kehadiran untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Bahkan, pada acara-acara keluarga seperti pernikahan atau upacara adat, kedua umat saling mendatangi, memberi ucapan, dan turut merasakan kebahagiaan yang dirayakan bersama. Harmoni yang tercipta di Gang Melon bukanlah hasil dari aturan tertulis, melainkan buah dari kebiasaan turun-temurun yang menghargai perbedaan, memahami kebutuhan satu sama lain, dan menempatkan persaudaraan di atas segalanya. Nilai-nilai toleransi inilah yang mengakar kuat dalam hati masyarakat, menjadikan Gang Melon bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi simbol nyata bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan. Di tengah modernisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, Gang Melon tetap berdiri sebagai contoh hidup bahwa kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan kokoh bila dipelihara dengan ketulusan dan saling pengertian.
Meski berada di tengah kehidupan perkotaan, masyarakat di sini tetap memegang teguh warisan budaya mereka. Salah satu tradisi yang masih hidup dan terus dilestarikan hingga kini adalah begawe. Polos bener tingkah laku, sebuah perayaan khas masyarakat Sasak yang menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan. Begawe dalam bahasa Sasak berarti acara besar atau hajatan, seperti pernikahan, hitanan, ataupun syukuran. Namun, bagi masyarakat Sasak, begawe bukan sekedar pesta. Ia adalah bentuk rasa syukur, simbol persaudaraan, dan wujud dari gotong royong yang telah berakar kuat sejak zaman nenek moyang. Dalam begawe, setiap orang punya tempat dan peran. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sejajar dalam semangat kebersamaan. Begitupun suasana di dapur rumah yang mengadakan begawe, yang tentu saja sudah ramai dengan berbagai aktivitas. Para ibu-ibu tampak sibuk mengupas bawang, memotong cabai, membersihkan beras, dan menyiapkan berbagai bumbu-bumbu masakan. Tradisi begawe dalam masyarakat Sasak di Lombok memiliki makna sosiologis yang sangat mendalam, karena mencerminkan kehidupan sosial yang penuh nilai kebersamaan. Begawe tidak sekedar acara pesta atau hajatan, tetapi menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar warga melalui semangat gotong royong dan nilai saling membantu. Dalam kegiatan ini, masyarakat saling bekerja sama, baik memberikan tenaga, bahan makanan, maupun dukungan moral yang menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Selain itu, begawe juga berfungsi sebagai media integrasi sosial
karena mempertemukan kembali warga yang mungkin jarang berinteraksi, sehingga memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Tradisi ini turut menjadi wadah pewaris nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Secara sosiologis, begawe juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial, di mana norma-norma adat mengatur perilaku warga agar tetap sesuai dengan nilai budaya lokal. Dengan demikian, begawe bukan hanya tradisi turun-temurun, tetapi juga simbol dari keharmonisan, solidaritas, dan ketertiban sosial masyarakat Sasak. Melalui begawe, masyarakat mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Suara tawa dan obrolan ringan terdengar bersahutan, menciptakan suasana hangat penuh keakraban. Ada yang menanak nasi, ada yang menyiapkan santan, dan ada pula yang mengaduk bumbu di kuali besar. Sementara itu, para bapak-bapak membantu di luar dapur, menyiapkan kayu bakar, memotong daging, hingga menata tempat untuk acara nanti. Melalui begawe, masyarakat mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga. Bagi masyarakat Sasak, begawe bukan hanya sekedar tentang hidangan dan pesta, tetapi tentang rasa memiliki satu sama lain, tentang bagaimana sebuah hajatan menjadi ruang untuk memperkuat ikatan sosial, memperdalam kekeluargaan, dan menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Polos bener tingkah laku, derangi nida legumi sasa.
Semua dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab dan kebersamaan. Bagus gawe nune, bagus dai cilomudi, lagi gawe nune, lagi dai. Selanjutnya adalah tradisi begibung, yaitu makan bersama dalam satu nampan besar. Tradisi ini juga menjadi puncak kebersamaan dalam acara begawi. Semua duduk sejajar tanpa perbedaan, makan dari wadah yang sama, menandakan bahwa dalam kebersamaan semua adalah saudara. Tawa, canda, dan cerita hangat mewarnai momen ini, menjadikan kenangan indah yang selalu dirindukan. Sebelum acara begibung ini dimulai, para tamu undangan biasanya datang dengan membawa bende, sebuah wadah yang berisi beras, gula, atau bahan kebutuhan dapur lainnya. Benda ini diberikan kepada tuan rumah sebagai bentuk dukungan, partisipasi, dan rasa ikut bergembira atas hajatan yang diselenggarakan. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong yang kuat, di mana setiap orang saling membantu tanpa harus diminta. Polos bener tingkah laku, Namun menariknya, setelah acara begibung selesai, benda yang telah diberikan tamu tadi diisi kembali oleh tuan rumah dengan berbagai jajanan tradisional dan lauk-pauk khas Begawi, seperti ares dan rawon khas Begawi yang kaya akan cita rasa rempah. Isian itu kemudian dibawa pulang oleh tamu sebagai ungkapan terima kasih dan simbol balas budi dari tuan rumah kepada para tamu yang telah hadir dan turut meramaikan acara. Inilah keindahan Begawi, sebuah tradisi yang tidak hanya mempersatukan dalam kebersamaan, tetapi juga mengajarkan nilai saling memberi, menghargai, dan menjaga hubungan antar warga dalam ikatan persaudaraan yang tulus. Mataram, nama Ibu Haji Zahro. Gawe nikah itu acaranya 3 hari. Dari 3 hari kita masak sayur nangka, sayur ares, kadang-kadang udang pakai tepung, ayam pakai tepung, ayam pelecingan, sate busuk namanya itu, sama sate apa itu, sate susuk ya. Ini kita baru pulang bikin bumbu sayur lebih tolang koma sama sayur pepaya yang pakai santan gitu, sayur nangka, sayur ares. Kalau ini sayur pepaya sama kacang, tolang koma sama tolang lebui. Soalnya kalau kita begawe itu kan pakai bumbu kuning gitu. Setelah acara inti seperti pernikahan selesai, tibalah yang paling meriah, Yongkolan. Yongkolan adalah arak-arakan adat khas Lombok yang dilakukan setelah pernikahan, di mana pihak pengantin pria mengantarkan pengantin wanita ke rumah keluarganya dengan penuh sukacita.
Prosesi ini bukan sekedar perjalanan, melainkan pesta budaya yang menampilkan keindahan suasana adat, musik tradisional, dan semangat kebersamaan. Arak-arakan biasanya dimulai dari rumah pengantin pria, kemudian rombongan berjalan sepanjang menuju rumah pengantin wanita. Barisan panjang warga memenuhi jalan, penabuh gendang belik, pemain serunai, pembawa payung kebesaran, serta para penari ngibing yang dengan riang mengikuti irama gendang. Di tengah barisan, pengantin berjalan anggun, dikelilingi oleh keluarga besar dan masyarakat yang ikut berjalan sambil tersenyum bangga. Rumah-rumah di sepanjang jalan ramai, menyambut dengan senyum dan sapaan yang hangat. Banyak warga keluar untuk menonton, ikut menari, atau sekedar memberi ucapan selamat, menandakan tingginya rasa solidaritas dan kekeluargaan dalam masyarakat Sasak. Tak jarang, jalan penuh sesak oleh rombongan dan warga yang ikut memeriahkan suasana, menjadikan Nyongkolan sebagai momen yang benar-benar meriah dan dinantikan. Bagi masyarakat Lombok, Nyongkolan adalah wujud penghormatan kepada adat dan leluhur. Ia menjadi simbol penyatuan keluarga besar sekaligus perayaan kegembiraan seluruh kampung. Disinilah nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap tradisi menemukan makna sejatinya. Rombongan yang panjang, musik yang membahana, dan keramaian warga yang ikut meramaikan menjadikan Nyongkolan bukan hanya prosesi adat, tetapi juga budaya yang pesta budaya yang menghidupkan kembali semangat kekeluargaan masyarakat Sasak. Tidak ada begawe yang lengkap tanpa suara gendang belik. Irama gendang besar ini menggema di udara, menggambarkan semangat dan rasa bangga sebagai orang Sasak. Kata gendang belik berarti gendang besar. Dahulu, alat musik ini digunakan untuk mengiringi prajurit menuju medan perang, mengobarkan keberanian dan semangat juang.
gendang belik hadir dalam berbagai momen penting masyarakat, seperti upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan tentu saja dalam begawi. Puluhan penabuh muda tampil gagah mengenakan busana adat Sasak berwarna cerah. Irama gendang yang keras berpadu dengan suara gong, terumpung dan petuk, menciptakan harmoni yang mengguncang jiwa. Setiap hentakan bukan hanya musik, tapi simbol semangat, keberanian, dan persatuan. Makna sosiologis dari gendang belik dan ngibing. Gendang belik dan ngibing bukan hanya pertunjukan seni, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Mereka menjadi simbol komunikasi kolektif, menyatukan warga dalam irama yang sama, langkah yang serempak, dan semangat yang seirama. Pertunjukan gendang belik sering diiringi dengan tarian ngibing, yaitu tarian khas Lombok yang penuh energi. Gerakan dinamis menggambarkan semangat muda, rasa bangga, dan kekompakan. Melalui gendang belik, masyarakat belajar arti kerjasama, kedisiplinan, dan kebanggaan terhadap identitas lokal. Sedangkan ngibing, termasuk ngibing ale-ale dan tanggap kecimol, menjadi ruang ekspresi sosial, tempat generasi muda menyalurkan energi, menjaga solidaritas, dan menghubungkan diri dengan tradisi leluhur. Keduanya menegaskan satu pesan penting, bahwa budaya adalah perekat sosial yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam beberapa kesempatan, suasana menjadi semakin meriah dengan hadirnya ngibing ale-ale atau tanggap kecimol. Hiburan rakyat yang memadukan musik, tarian, dan ekspresi kegembiraan masyarakat. Dentuman musik kecimol yang riang membuat siapapun sulit menahan diri untuk tidak ikut bergoyang. Semua larut dalam suasana sukacita, mencerminkan kehidupan masyarakat Sasak yang hangat, terbuka, dan penuh kebersamaan.
Anak-anak muda menari dengan penuh sukacita, sementara orang tua tersenyum menyaksikan, seolah-olah mewariskan semangat itu kepada generasi penerus. Langsing deku tahu saya ada. Di setiap sudut Gang Melon, terlihat wajah-wajah bahagia. Anak-anak tertawa membantu orang tua mereka, para ibu berbincang di dapur besar. Sementara para bapak bekerja sama sambil sesekali bersenda gurau. Suara gendang belik menggema, langkah ninding mengiring, dan aroma masakan begawi memenuhi udara, membentuk harmoni yang indah antara bunyi, rasa, dan kebersamaan. Inilah potret nyata kehidupan masyarakat Sasak, sederhana, penuh semangat, dan kaya akan nilai sosial. Begawi dan gendang belik membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari rasa memiliki dan kebersamaan antar manusia. Begawi bukan sekedar pesta, dan gendang belik bukan sekedar musik. Keduanya adalah cerminan kehidupan masyarakat Lombok, kehidupan yang berakar pada gotong royong, rasa hormat, dan cinta budaya. Selama nilai-nilai itu masih dijaga, selama suara gendang masih menggema di bumi Sasak, tradisi ini akan terus tetap hidup, menyatukan generasi demi generasi, menjaga semangat persaudaraan, dan memperkuat jati diri masyarakat Lombok di tengah arus modernitas.